Sudah berapa kali tidur kita ini? Ya, karena setiap hari tidur. Walladzi yatawaffakum bil-laili, ternyata tidur itu adalah kematian. Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Setiap kali tidur dia adalah kematian, dan setiap kematian dibangunkan, dihidupkan kembali oleh Allah. Karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kita doanya, Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Alladzi ahyana. Jadi jelas ya. Ba'dama amatana. Berarti yang namanya tidur itu adalah kematian, karena Rasulullah mengajarkannya demikian, ba'dama amatana, setelah kematian kami. Wa ilaihin nusyur, dan suatu saat kembali kepada Allah. Tak ada lagi balik ke dunia ini, pindah ke suatu alam yang namanya alam barzakh. Ya, nanti baru kemudian ya kita dibangkitkan lagi ya, setelah semuanya dimatikan oleh Allah di hari kiamat, termasuk yang terakhir yang dimatikan itu malaikat maut. Kemudian dibangkitkan semua oleh Allah. Mulailah hisab, dan yang ke surga dimasukkan ke surga Allah, dan yang ke neraka dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap ya, karunia tidur yang Allah berikan dan karunia hidup yang Allah berikan kita rasakan setiap hari. Maka Allah mengatakan, "Qul bi fadlillah." Katakanlah karena karunia Allah. Tidur, bangun. Kemudian karunia sehat, menjalankan ibadah puasa, beraktivitas dari pagi sampai pagi lagi, Masya Allah. Bermacam-macam aktivitas yang kita lakukan. Diberikan kita kesehatan oleh Allah. Tidak hanya ya fisik kita, tapi kemudian pikiran kita, hati kita sehat. Itu karunia yang besar. Kalau kita pikirkan terus, Masya Allah, betul-betul karunia yang besar dari Allah. Begitu juga Allah kasih kita karunia yang besar adalah berupa apa? Ketaatan menjalankan perintah Allah. Ramadan sudah hadir di hadapan kita. Kita minta-minta kepada Allah, ya Allah, barik lana fi Rajab, berlalu Rajab. Barik lana fi Sya'ban, berlalu Sya'ban. Waballighna Ramadan, sampai sekarang kepada bulan suci Ramadan. Terus ngapain? Diberikan kita pilihan, karena kita yang berikhtiar, diberikan oleh Allah sesuai dengan pilihan kita itu, yaitu apa? Nikmat karunia taat kepada Allah. Karunia taat kepada Allah, itu karunia Allah Subhanahu wa taala, karena banyak manusia yang belum taat. Dan mudah-mudahan yang belum taat diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu. Kecuali yang nggak mau taat, ini dah lain masalah. Ya, itu karunia. Maka Allah katakan dalam surat Yunus ayat 58 itu, Qul bi fadlillah. Katakan itu karunia Allah. Begitu juga bagian dari ketaatan kita yang spesial banget di bulan Ramadan ini adalah bersama Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya. Walaupun setiap hari kita baca Al-Quran, di bulan Ramadan beda. Dengan suasananya yang istimewa ini diberikan apa? Semangat, kegembiraan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama Al-Quran. Yang tadinya ya membaca Al-Qur'annya 1 juz 1 hari. Iya, betul ya. Sebelum Ramadan maksudnya. Yang ketawa-ketawa nih mudah-mudahan ya. Nah, di Ramadan nih apa? Peningkatan 2 juz. Kalau 2 juz 1 hari itu 1,5 jam saja, atau kalau dia baca Qur'annya terbata-bata 2 jam saja. Sementara karunia Allah 24 jam. Hanya 2 jam yang disisihkan. Sebenarnya bukan disisihkan, diistimewakan untuk bersama Al-Quran. Syukur-syukur bisa
Dikhatamkan kalau bisa selama sebulan ini 4 kali khatam, berarti setiap minggu itu khatam Al-Quran. Dan itu dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi di luar Ramadan. Ya, jadi hari-hari biasa di luar Ramadan tuh mereka rata-rata menghatamkan Al-Quran 4 kali sebulan atau setiap pekan. Maka ada rumus yang alhamdulillah turun-temurun sampai hari ini, ya, dalam menghatamkan Al-Quran setiap pekan itu, yang dikenal dengan rumus 1357 9 11 13 65. Nah, itu dia rumusnya. Apa itu Ustaz? 13 itu Al-Fatihah, itu surat yang pertama. Kemudian 3 surat yang berikutnya. Nah, itu di hari pertama. Di hari yang kedua 5 surat yang berikutnya. Di hari yang ketiga 7 surat yang berikutnya. Ya, di hari yang keempat 9 surat yang berikutnya. Di hari yang kelima 11 surat yang berikutnya. Di hari yang keenam 13 surat yang berikutnya. Dan di hari yang ketujuh insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran dengan 65 surat yang berikutnya, karena suratnya lebih pendek. Ini kalau udah angka-angka hidup ya, karena ini dekat pasar gitu. Nah itulah, tapi itu di luar Ramadan. Nah sekarang karena kita ini ya baru belajar, walaupun masih tertatih-tatih, tapi kita bisa di Ramadan ini seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat, ya, para imam, ulama, mereka menghatamkan Al-Quran itu sebanyak mungkin di bulan Ramadan, karena bulan Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i itu 60 kali selama Ramadan, Masya Allah. Kalau 60 kali berarti satu hari 2 kali khatam. Seperti apa Imam Syafi'i membaca Al-Qurannya di bulan Ramadan? Nah ini terkait dengan bulan Ramadan. Tapi kita bisa namanya tadarruj, bertahap. Ya, bertahap. At-tadarruj fil khutuwat, bertahap. Sehingga kemudian kita betul-betul merasakan karunia Allah yang luar biasa, fadlullah. Makanya kita minta fadlam minallahi wa ni'mah, betul ya? Nah, apa hakikat permintaan kita? Itu dia. Karunia ketaatan, karunia bersama Al-Quran. Terasa ketika membaca Al-Quran itu cahaya yang mengitari kita. Terasa ketika kita membaca Al-Quran itu apa? Kenikmatan. Nurun wa halawatun. Dan Allah memberikan cahaya itu, kenikmatan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Dengan syarat imannya benar, ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kemudian ada mujahadahnya. Maka Ramadan ini menjadi bulan mujahadah, perjuangan betul. Nah, kalau orang sudah diberikan cahaya oleh Allah, kemudian diberikan kenikmatan beribadah oleh Allah, kita mau apa? Kita mau karomah, dikasih sama Allah karomah. Ya, dan yang paling pokok itu bukan karomahnya, bukan firasyahnya, bukan ilhamnya, bukan kebaikan-kebaikan. Yang paling penting itu yang kita minta kepada Allah sebagaimana yang diminta oleh sahabat-sahabat Rasulullah, orang yang terbaik bersama Rasulullah, yaitu apa? Istiqomah. Nah, kalau udah dikasih istiqomah, karomah itu dikasih. Ya, tak perlu berguru kemana, di gua mana, bertapa, nggak perlu kalau mau karomah. Di sini bisa, di rumah kita, di tempat kerja kita, dengan catatan imannya, ibadahnya, mujahadahnya, maka Allah akan memberikannya namanya cahaya dan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karunia Allah ini besar sekali. Ya, dan karunia yang luar biasa di bulan Ramadan ini adalah bersama Al-Qur'an. Kemudian kata Allah, "Qul bi fadlillahi", katakanlah karena karunia Allah, "wa bi rahmatihi". Nah, yang kedua itu adalah apa? Kasih sayang. Wah, ini pembahasan tentang kasih sayang luas seluas-luasnya dan luas seluas-luasnya. Nah, itu dia. Ya. Makanya Allah cukup dengan mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, apa kata Allah? Wa rahmati sabaqat ghadabi. Dan kasih sayangku aku dahulukan daripada kemarahanku. Terbayang nggak kira-kira bagaimana dengan orang yang ahli maksiat, yang paling zalim, yang suka macam-macam. Makanya Allah katakan dalam surat Fatir, terkait dengan kasih sayang Allah, apa kata Allah? Siapa yang paling zalim ini?
Siapa yang banyak kali maksiatnya nih, dosa-dosanya tak terbilang ini. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku. Dia nih orang yang dikenal dengan kezalimannya, dikenal dengan kejahatannya, dikenal dengan kemaksiatannya, tapi kemudian Allah memanggil dia dengan apa? Panggilan kasih sayang. Wahai hamba-hambaku. Kalau kita orang kayak gitu, hei preman, hei buyang, ya, mungkin kadang disebut juga kaki empat, hai kaki empat, masya Allah, la haula wala quwwata. Tapi Allah karena kasih sayangnya, maka kemudian Allah katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Nah, itu dia, ya, kejahatan yang dah luar biasa. Kalau dipersenkan, kalau orang pasar nih enaknya persen-persen, Pak. 99% kejahatannya, kemaksiatannya, kezalimannya, tinggal 1% lagi kebaikan. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Tak perlu ke jembatan Lekton 4 mau terjun dari sana, kecuali mau mandi enggak apa-apa. Nah itu, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Maka ketika Allah mengatakan kul bi fadlillah, katakanlah karena karunia Allah, wa bi rahmati, dan kasih sayangnya. Terbayang nggak oleh kita betapa kasih sayang Allah kepada kita? Orang yang 99% maksiat yang seperti itu aja Allah memanggilnya dengan hamba-hambaku. Bagaimana dengan kita yang berusaha setiap 5 waktu ke masjid, berusaha setiap majelis ilmu hadir, berusaha berzikir, berusaha bersyukur, berusaha bersabar. Puasa ini kesabaran hakikatnya. Karena itulah ketika ya berbuka itu Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad itu doanya apa? Allahumma laka sumtu. Itu hakikatnya sepanjang hari itu sabar, sabar, sabar. Makanya ketika berbuka Allahumma laka sumtu. Nyebongi tadi sana tunjuk tinju, enggak jadi dan dek puasa. Itu. Makanya ketika berbuka Allahumma laka, sekarang wabika wa ala rizkika aftartu, syukur. Jadi ketika berbuka itu syukur. Itu dia. Allahumma laka sumtu. Makanya saya aneh juga kok ada orang yang melarang pula doa ini, sementara itu hadisnya sahih. Apa cito? Ini baru mukadimah ya, enggak apa-apa ya. Mukadimahnya sampai syuruk. Isinya ya mukadimah itu nanti kayak mukadimah Ibnu Khaldun. Itu. Ini hadisnya, cari itu hadisnya di Google tuh banyak. Ya. Wa ala rizkika aftartu. Kemudian apa lagi kata Rasulullah SAW dalam doanya itu? Ya, wa alaika tawakkaltu. Dapat sabar sepanjang hari, dapat rizki ketika berbuka, maka tawakalkan urusanmu kepada Allah karena ikhtiarmu yang sudah luar biasa. Sabar, syukur. Wa alaika tawakkaltu. Kemudian wabika amantu. Ini yang penguat iman, ini kan sarana. Yang namanya sarana itu masya Allah mensupport. Nampak iman tuh jelas benar, al iman as-sadiq. Wabika amantu. Awak makan nih kan, minum, ya kan, minum, makan kurma. Kemudian Rasulullah SAW berdoa apa doanya? Baru yang sering disebut-sebut itu, ya, apa doanya? Zahabaz zoma. Itu dapat satu hadis. Zahabaz zoma. Lah, yang tadi apa namanya itu bersabar ya, ndak makan, ndak minum. Sekarang nih sudah hilanglah rasa haus itu. Wabtalat al-uruq. Kerongkongan ini udah basah yang tadinya koyong. Apalagi nih, ya Ustadz nih dah dari subuh ceramah, nanti apalagi apa yang teriak-teriak mungkin di pasar atau di mana, yang guru ya kan, koring kerongkongan. Maka wabtalat al-uruq. Itu dia doanya. Jadi sambungan sebenarnya, disambung itu dalam hadis riwayat Ahmad bi isnadin sahih. Itu para ulama hadis sudah menjelaskan. Wabtalat al-uruq. Kerongkongan ini udah, itu kan kinayah kan, kiasan ya enggak? Ya, karena apa?
Ada rizki syukur. Ya bentuk syukur kita itu minum, makan. Bahkan disegerakan, kan gitu kan, takjil. Sehingga kalau di Indonesia ini, wah heboh, takjil Masjid Jamiatul Zahidin. Takjil, itu kan, di jalan off the road, on the road, gitu lah. Ya itu, Masya Allah, takjil. Karena apa? Ini syukur, ini nikmat Allah, ini rizki dari Allah. Kita sudah tawakalkan, kita sudah menguatkan keimanan kita, maka begitu kita menikmati rizki dari Allah tadi itu, zahabaz zama'u wabtalat al-uruqu wa thabatal ajr insyaallah. Luar biasa. Ya, kalau mau ditambah lagi silakan tambah, sukalah. Karena berdoa ketika berbuka itu mustajab, dikabulkan oleh Allah. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Sepanjang hari diberikan sabar menghadapi siapa? Si fulan, si fulana, si hantu belau dihadapi. Awak Ramadan gua hantu belau dihadapi juga. Ustaz, setan betul-betul dibelenggu Ustaz. Iya, yang kesetatan yang banyak. Gimana kita harus bersabar? Karena apa? Sudah pindah, sudah ditransfer dari setan yang asli, minal jinni, ke setan manusia. Walah, transfernya banyak pula kan. Tapi transfernya transfer kezoliman, kejahatan. Nah itulah yang kadang kita rasakan di bulan Ramadan. Sabar. Bahkan ya baru terkait dengan perkataan saja, ini belum perbuatan nih. Kita dihina kan gitu kan, kita dicaci. Apa kata Rasulullah? Katakan inni saimun. Ini kalau dekat-dekat pasar nih banyak. Sama lah kita ya di Panger kan. Panger dengan saya lah, tapi enggak. Saya ini lebih soleh dari Panger. Tapi Panger sudah banyak berubah hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kita enggak mungkin kita begini. Dan orang tuh ada titik jenuhnya juga. Ya, karena apa? Allah, karena kasih sayang Allah tuh diberikan pada seseorang itu titik jenuhnya. Jadi sejahat-jahatnya jenuh dia dengan kejahatannya. 18 tahun menjadi perompak di Selat Melaka. Kira-kira 18 tahun kali berapa hari ini? 365. Jadi perompak di Selat Melaka. Dan itu dengan ketentuan dengan anak buahnya. Kita kalau berhasil 50% kita infak sedekahkan. Masya Allah. Ini cerita pelaku ini. Ya. Enggak lagi Ustaz. Dah, cukup. Aku balik kampung lagi. Balik dia ke kampungnya di Jawa Timur sana. Anggota-anggotanya berserak-serak sini, ya ada yang kembali ke jalan Allah, ada yang masih berusaha lagi dengan hal-hal yang seperti itu. Allahu a'lam. Bapak dan Ibu sekalian, kasih sayang Allah. Ya, makanya mohon maaf ketika itu hadis yang awalu rahmah wa asautu maghfirah wa akhiru itu hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Bukan berarti ketika hadis itu lemah. Amalan-amalan ini kemudian dihilangkan. Ini kadang masalah kita. Oh itu doanya enggak begitu, yang doanya begini. Kemudian yang sudah kita amalkan bertahun-tahun kayak sia-sia, tidak. Rasulullah mengajarkan gitu. Ya, sampai kepada doa ketika kita berbuka puasa. Berdoa pula lah sebanyak-banyaknya, minta untuk sehat anak, bini, ya kan, suami kita, cucu-cucu kita, Masya Allah. Diberikan lingkungan yang soleh, Masya Allah. Ya, ini kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga hati kecil itu selalu apa? Selalu meminta kasih sayang Allah Subhanahu, apalagi dalam majelis-majelis ilmu. Apa kata Rasulullah SAW? Tiada berkumpul suatu kaum, ya kan? Apalagi itu di rumah Allah, fi baitin min buyutillah wa yatadarusuna kitaballah sunnatan nabihi, yang dipelajari di situ, yang difahami di situ, yang dikaji di situ adalah Al-Qur'an dan sunnah. Apa kata Rasulullah? Hafat alaihimul malaikah, jutaan malaikat mengitari kita. Masya Allah. Kemudian wa nazalat alaihimus sakinah, dikasih obat penenang oleh Allah. Copek lah Ustaz, kami ini kepasau oleh Ustaz. Sabar. Rizki kita insya Allah tidak kemana. Ya, ini memang ada dorongan ini. Ikon yang baik boleh baju ayu anak ke Pak Ustaz. Lama bono ke majelis ilmunya, majelis ilmu kan masih belajar. Kadang ada dorongan, ya kan? Makanya Rasulullah itu mematok sampai terbit matahari. Sebenarnya
tak persis terbit matahari. Karena apa? Ada larangan untuk sholat ketika terbit matahari. Makanya dikasih apa? Toleransi. Nah, dikasih ya kita apa namanya? Kita tambah 10 menit. Itu waktu yang paling aman untuk sholat syuruk. Jadi setelah syuruk kita jam berapa sekarang? Jam 6 lewat 15. Nah, yang paling aman itu sebenarnya lewat apa? Lewat 20. Ya, 25 lah. 25 yang paling aman. Ya, kalau nanti berakhir misalnya sebelum syuruk, ya baca Al-Qur'an dulu. Atau mau berwudu juga nggak ada masalah. Atau zikir-zikir juga nggak ada masalah. Ya, atau diskusi-diskusi ringan sebenarnya nggak ada masalah, tapi jangan sampai soal dunia. Ya, tapi yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ilmu ini salah satu dari sarana ya kita bagaimana menghidupkan waktu menjelang syuruk ini. Masya Allah. Dan niatkan, yang belum niatkan dari sekarang i'tikaf. Ya, yang tadi sejak masuk masjid sudah niatkan i'tikaf, itu yang bagus. Sekarang belum niat i'tikaf, niatkan dari sekarang ya. Sampai nanti lumayan kan, sampai terbit matahari, kemudian kita sholat syuruk. Sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu, tapi dia dikhususkan bagi orang yang sholat subuhnya di masjid. Nah, selesai urusannya, jangan ribut-ribut kita soal ini syuruk atau duha Ustaz. Yang meributkan sholat, enggak. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini fikih itu luas dan luas, syariat yang enggak berubah, tapi pemahaman itulah Islam tuh. Dia memberikan solusi. Bagaimana pikiran nih semeraut. Tapi kalau kita berpikir dengan yang telah diajarkan oleh para ulama kita, enak semuanya. Ya, begitu dibuka ke bukunya, enggak ada bahasa Indonesia, tanya yang bisa bahasa Arab. Itu ada yang bisa bahasa Arab dekat pintu tuh. Orang sini tuh. Ntar lagi nikah nih insyaallah ya Pak ya. Kemarin tuh lamarannya saya lagi kemana? Keluar kota ya. Pengen sebenarnya hadir di lamarannya. Ini orang-orang pasar ini luar biasa ini, masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah. Diberikan obat penenang, penenangnya majelis ilmu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang. Maka yang enggak merasakan ada kasih sayang Allah di sini, itu imannya lemah. Maka rasakan kasih sayang Allah itu enak. Setiap kali mendengar Al-Quran nyaman. Setiap kali mendengarkan hadis, Masya Allah. Setiap kali kemudian mendengarkan kebaikan-kebaikan, pituah-pituah dari sahabat-sahabat, wow, memberikan inspirasi kehidupan. Itu rahmat Allah. Menengok sebelah, senyum. Menengok sebelah, senyum. Itu. Tapi jangan senyum, tidak ada yang disenyumin ya. Tengok dinding yang senyum juga, tengok apa senyumnya. Ini hati-hati nih yang senyumnya seperti ini. Tapi insya Allah di sini aman-aman saja. Ya, itu wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah. Berkumpul dengan orang-orang soleh ini memberikan apa? Rasa kasih sayang itu. Itulah rahmannya Allah. Ya, yang kemudian Dia kasih kepada kita. Sehingga kemudian kita bersama kita ini ada persaudaraan. Mungkin ada yang udah nggak ada keluarganya, tapi kemudian dia merasa sebuah keluarga. Dan masjid ini bisa menjadi keluarga. Betul nggak? Jamaah masjid ini bisa menjadi keluarga. Dan kita jangan tanggung-tanggung kalau menjadi keluarga itu atau seperti keluarga itu. Tapi seperti yang disampaikan oleh baginda Nabi kita. Apa? Di bumi ini, kata Rasulullah, ada keluarga Allah. Wa inna lillahi la ahlina fil ard. Allah tuh punya keluarga di muka bumi. Allah punya rumah di muka bumi, namanya masjid. Allah punya keluarga di muka bumi. Itu dia. Jangan lupa. Ya, ini rumah Allah, betul. Tapi juga ada yang namanya keluarga Allah. Wa inna lillahi la ahlin. Keluarga. Fil ard, di bumi, bukan di alam lain. Ya. Sahabat semangat begitu mendengar, siapa keluarga Allah? Kalau udah bicara Allah itu kan semangat sahabat itu luar biasa. Siapa keluarga Allah itu ya Rasulullah? Manhum ya Rasulullah? Siapa? Ayo ya Rasul, cepat Rasul. Sahabat tuh kalau digitukan Rasul tuh nggak sabar. Ayo cepat Rasul, cepat. Ya, siapa mereka? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dengan senyum, apa kata Rasulullah? Ahlul Qur'ani wa khassatih.
Orang yang selalu bersama Al-Quran. Nah, cuman kadang yang menghafal-hafal Quran, itu yang menghafal Quran aja. Patah semangat yang tak mau hafal-hafal Qurannya. Anda itu ahlul Quran, itu orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena ada sahabat tuh yang baru di akhir-akhir hidupnya baru hafal Quran. Ada juga. Yang mohon maaf mungkin daya ingatnya agak sedikit ya bermasalah. Tapi mereka ini orang-orang yang amaliyun. Ya. Mereka ini orang yang kalau udah di lapangan ya. Termasuk diantaranya Khalid bin Walid, panglima perang. Mungkin karena kesibukan ya berperang, ya menaklukkan negeri-negeri itu, sehingga kemudian ya makanya Al-Quran menghafal ini sesuatu, tetapi membaca Al-Quran ini sesuatu yang lain. Selalu ulama mengkaitkan membaca Al-Quran itu dengan akhlak. Maka membaca Al-Quran nggak boleh libur. Ya, menghafal Al-Quran ini memang sesuatu yang istimewa. Karena itulah kita ingin juga menghafal Al-Quran. Tapi orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dari membacanya, memahaminya, apalagi dia mengamalkan dalam kehidupan dia, ahlul Qur'ani wa khasatih. Ahlul Qur'ani wa khasatih. Karena itulah Rasulullah mengatakan apa? Orang-orang yang selalu baca Al-Quran, dia mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari kiamat. Membaca Al-Quran kan gitu kan? Iya, orang-orang yang selalu baca Al-Quran mendapatkan syafaat. Al-Quran itu yang berikan syafaat nanti di hari kiamat. Masya Allah. Bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, kasih sayang Allah itu begitu luas itu. Ya, kita diberikan apa? Sesuatu yang kadang nggak kepikir oleh kita, tapi kemudian Allah kasih kepada kita. Ya, Allah ajarkan yang sebelumnya nggak ada. Ya, bahkan terkait dengan itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat yang sangat panjang di dalam Al-Quran. Itulah surat terpanjang, bukan surat, ayat, ya, ayat terpanjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Dan ayat itu berkaitan dengan apa? Hutang. Berkaitan dengan ayat hutang, tapi di akhir kemudian Allah katakan apa? Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah walaupun kamu tuh banyak hutangnya. Kan begitulah. Ya, wa yu'allimukumullah, maka Allah akan ajarkan kepada kamu ya apa yang sebelumnya belum kamu ketahui. Solusi. Begitulah. Ya, Allah karena karunia-Nya dan kasih sayangnya memberikan solusi bagi setiap kebutuhan kita. Kadang nggak minta saja kita dikasih oleh Allah, cuman kita lupa bahwasanya ngasih itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, katakanlah karena karunia Allah dan kasih sayang Allah, fabidzalika falyafrahu, teruslah bergembira. Walaupun hadis yang katakan, barang siapa yang bergembira dengan datangnya Ramadan, itu hadisnya lemah. Jangan karena lemahnya hadis itu enggak boleh pula kita bergembira. Karena ayatnya ini jelas, surat Yunus ayat 58. Katakanlah karena karunia Allah. Datangnya Ramadan ini karunia Allah enggak? Kita peduli dengan sama kita di bulan Ramadan, kasih sayang Allah enggak? Maka Allah katakan karena karunia Allah dan kasih sayangnya, fabidzalika falyafrahu, bergembiralah kalian. Fabidzalika falyafrahu berarti ini terkait dengan sejauh mana kita merasakan selalu hadirnya karunia Allah, selalu datangnya kasih sayang Allah. Sejauh itulah kemudian kita selalu bergembira. Jadi kegembiraan itu kapan saja, di mana saja bergembira. Kenapa? Selalu merasakan karunia dan kasih sayang Allah. Fabidzalika falyafrahu, bergembiralah. Dan bahasanya begitu. Falyafrahu artinya bergembiralah. Entahlah kalau ada bahasa lain. Bergembira, falyafrahu. Huwa khairum mimma yajma'un. Nah, inilah yang menjadi salah satu dasar dalil kenapa harus sering ngumpul-ngumpul. Ya, makanya ada perayaan ini, ngumpul-ngumpul. Ada perayaan ini, ngumpul-ngumpul. Ada kekeluargaan, ada paguyuban, ada jamaah masjid, ada jamaah ini. Nanti ada lagi jaringan lintas masjid, ada lagi ada pengajian sakinah, mawaddah warahmah, macam-macam. Ada klub ini, ada geng ini, silahkan aja sebenarnya. Tapi semua itu, dan itu kan fitrah manusia untuk kumpul-kumpul itu. Semua itu harus sebagai ungkapan kegembiraan karena seseorang atau suatu kelompok dia merasakan banyaknya karunia Allah dan kasih sayangnya.
Huwa khairum mimma yajma'un. Makanya ada peringatan ini Ustaz. Ada apa namanya itu hari ini, hari buruh, hari kemerdekaan, hari apa. Nah, makanya aneh juga yang dibid'ahkan hanya Isra dan Mi'raj gitu, nuzul Quran gitu. Semua aja bid'ahkan. Enggak boleh nuzul Quran. Enggak boleh hari kemerdekaan. Enggak boleh hari buruh. Nah, mungkin ini karena pemahaman yang perlu diperluas lagi. Ya kan begitu aja Pak ya. Dan Ibu sekalian. Nah, saya karena yang hal-hal ini udah kenyang juga. Ya, dulu kita kan kalau ditakut-takuti takut juga. Kita ini kan orang sering ya, mohon maaf, kita ini karena dalam didikan ya, tanpa kita sadari ini kita kan dididik cara berpikirnya dan perilakunya oleh Belanda. Ditakut-takuti kan? Nggak boleh makan kopi. Kopi semuanya serahkan ke kami. Kalian kalau mau makan daunnya, itulah namanya kawa daun. Gitu ya. Saya berpikir ini ngapa kok banyak di Sumatera Barat kawa daun. Apa kawa itu kohwah, Ustaz. Oh kohwah, kalau kohwah kopi, iya kopi. Daun, ya untuk menghibur diri kami karena dulu diambil oleh Belanda kopi semua. Tinggal daunnya, daun itulah yang kami rebus-rebus. Anggap aja lah kayak minum teh tapi kopi ya, karena dia. Belakangan diteliti oleh orang Belanda pula. Diteliti ternyata daun kopi itu lebih bagus daripada kopinya sendiri. Rasailah orang Belanda tuh. Hidup lagi sekarang. Tempatnya tempurung lah macam-macam. Itulah. Dan itu, mohon maaf ya, kalau itu betul-betul penelitian gitu kan, berarti Allah kan memberikan apa? Skenario yang terbaik bagi umat ini, walaupun umat ini ya dicekek dia sama Belanda tuh, kopi sini. Tahu-tahu yang bagus itu adalah daunnya. Masya Allah, ya keren juga itu. Wah, setelah itu saya sering juga minum kawa daun. Kalau ada di sini kawa daun, tapi di bulan Syawal lah nanti enak. Kalau malam kita udah habis waktunya untuk mengaji dan lain sebagainya. Jadi silakan kita berkumpul, apalagi memperbanyak majelis ilmu. Sering majelis zikir. Huwa khairum mimma yajma'un. Yajma'un itu artinya jangan sendiri. Ada waktunya sendiri. Karena untuk kesendirian tuh kita perlu apa? Khalwah. Agar kita faham tentang hidup kita ini, tujuan hidupnya, itu perlu khalwah, kesendirian. Kesendirian itu perlu untuk mengukur keikhlasan kita. Kesendirian itu perlu untuk amal-amal rahasia kita dengan Allah. Kesendirian itu perlu untuk meningkatkan apa? Mujahadah kita. Kesendirian itu perlu untuk apa? Pengorbanan kita. Maka nanti setelah Syawal ini, setelah Ramadan ini, Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari di Zulhijjah, 70 hari itu pengorbanan. Ada 10 hari terakhir Ramadan kembali ke fitrah. Ada 10 hari awal di bulan Zulhijjah, tapi ingat 10 hari di awal Zulhijjah itu rentetannya Syawal, Zulqa'dah, 10 hari Zulhijjah, 70 hari. 30 hari untuk berubah kembali ke fitrah. 70 hari dengan 30 hari 100 hari. Itu dia cerita 100 hari itu. Enggak berubah-ubah juga, ada mati aja lah. Itu dia. Makanya nanti terkait dengan ya kepribadian kembali kepada fitrah, ya terus kita punya yang namanya apa? Jiwa pengorbanan. Nah, sampailah puncaknya dengan Idul Adha. Makanya Idul Adha itu tak wajib nyembelih itu. Nah, ini masalah apa? Makom, keimanan. Orang tuh udah paham enggak dia? Sudah 100 hari dia lewati, hendak juga menyembelih, padahal dia mampu. Yang tidak mampu aja kenceling. Tengok lah setahun, lah bisa saya ikut kambing, alhamdulillah. Yang pitinya banyak, entah kemana larinya? Ke mall, ya. Awak kalau udah ke mall tuh nge-mall. Biasanya kalau udah ke mall tuh pikirannya apa? Ngemil tuh apa? Makan, minum, kentuki apa namanya itu, macam-macam. Kalau sudah ngemil, setelah ngemil habis duit. Kalau habis duit, ngomel. Cobalah mau ke mall, ngomel. Coba kalau ke masjid, ada yang berani ngomel-ngomel ke masjid? Masjid dapat santunan, kalau miskin, fakir, fisabilillah, kan gitu Pak ya. Masya Allah, la haula wala quwwata. Masya Allah, ya, tabarakallah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu, seringlah ngumpul-ngumpul.
Ajak yang lain nih juga. Ya, kadang saya sedih juga kalau malam. Ini apakah karena kitabnya tazkirah tentang kematian? Sedikit yang datang. Pas terakhir, mohon maaf kemarin tentang sakaratul maut pula. Waduh Ustaz, ngeri kali sakaratul maut nih. Padahal belum, itu baru sekian lembar. Ya, kadang begitu cara Rasulullah menyampaikan. Ya ini kan dari Allah yang ngajarkan kan. Jangan yang berita gembira terlena pula kita kalau gembira semua, ada peringatan. Cuman ada yang kemarin sempat bertanya, enggak apa-apalah, udah saya jawab. Takutnya nanti mengganjal ya di bulan Ramadan karena libur kan, membaca kitab tazkirahnya. Ya, kalau orang udah husnul khotimah aman. Tapi kita diberitahu bagaimana proses dan beratnya sakratul maut itu. Tapi rahmat Allah. Jangankan kepada orang-orang yang selalu dekat dengan Allah, yang jauh dari Allah aja Allah mengatakan, hai hamba-hambaku, jangan kau berputus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Apalagi orang-orang yang selalu dekat dengan Allah. Maka walaupun sakit yang namanya sakratul maut itu, dia diringankan, dimudahkan. Tapi sakitnya iya, tapi dimudahkan. Gimana caranya? Orang disuntik narkoba, sakit, iya, tapi enak. Itu orang narkoba tuh kan. Ini sakratul maut, ya kan? Allah yang langsung ya memberikan rasa apa? Keringanan itu walaupun sakitnya. Karena Sayyidah Aisyah begitu melihat kan, kata Sayyidah Aisyah, baina zakinati wa hakinati. Ya, antara bawah daguku dengan ini paha ini. Disitulah beliau ini yang memegang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditengok. Proses sakratul maut, dan Rasulullah ketika itu mengatakan la ilaha illallah, kan gitu kan. Kemudian ya lil mauti min sakarat, ya Allah sakarat. Di situ Aisyah melihat proses sakratul mautnya baginda Nabi. Tapi kasih sayang Allah. Nah, itu yang membuat Nabi itu apa? Menikmati sakratul maut yang sakit itu. Gimana caranya itu? Bahasanya kira-kira begitulah ya Pak ya. Menikmati sakratul maut yang sakit itu. Sampai kemudian malaikat maut juga mengatakan, ya kan, ini dari Rasulullah SAW, ketika nanti semua sudah diwafatkan, yang terakhir malaikat maut, yang mencabut nyawanya malaikat maut adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika proses sakratul mautnya malaikat maut nanti, apa kata malaikat maut? Kalau aku tahu kayak begini sakitnya, padahal dia mencabut nyawa orang terus kerjanya kan. Apa kata malaikat maut? Kalau aku tahu seperti ini sakitnya mencabut nyawa itu, sakratul maut itu, aku tak berani mencabut nyawa orang-orang mukmin. Kata malaikat maut nanti di akhirat ketika dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah kasih sayang Allah yang luar biasa. Dan kita ini ya, kalau sendiri-sendiri ini nggak bisa maksimal kita dalam beribadah. Dalam meningkatkan kualitas diri kita, maka perlu namanya berjamaah. Disitulah ada jamaah-jamaah yang bisa membuat kita ini semakin taat kepada Allah. Dan usahakan di jamaah-jamaah itu lahir di situ apa? Uhuwah, persaudaraan. Karena ada pasti kurangnya. Ini baru belajar, ini udah lama belajar. Kadang udah lama belajar, merasa iku yang baru belajar kok banyak acung kone, banyak tanya-tanyanya. Awak yang lama ndak ada tanya. Disitulah dinamika. Maka perlu namanya ukhuwah. Ukhuwah itu yang paling rendah adalah berlapang dada. Yang paling tinggi mendahulukan orang lain. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Hari ini ada, saya yakin ada. Dia susah, tapi dia susah kalau orang lain susah. Karena itulah bagaimana kemudian dia membantu memikirkan orang lain, padahal dia lagi susah. Bayangkan Pak, di antara sahabat yang seperti itu ada namanya siapa? Yang dikenal, yang dikasih label oleh Rasulullah, yang dikasih ijazah oleh Rasulullah. Sahabat ini dikasih ijazah oleh Rasulullah, orang yang paling tahu halal dan haram. Siapa dia? Ternyata kehidupannya susah. Dan dia susah kalau lihat kawannya susah. Maka setiap orang datang ke rumahnya dicarikannya cara bagaimana orang pulang tuh minimal dengan senyum. Dan biasanya soal apa? Ya, harta dan lain sebagainya. Dicarinya pinjaman, padahal dia sudah terhutang nih. Dicarinya lagi pinjaman. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan saudaranya. Yang kemudian akhir-akhirnya Rasulullah SAW mengumpulkan orang yang dihutangi oleh dia. Banyak yang dihutangi oleh dia. Kata Rasulullah SAW, "Iko yang dihutang?" "Iya ya Rasul, hutang jawab." "Banyak, betul hutang banyak Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Senyum-senyum Rasulullah. Kalian tahu kenapa dia berhutang?
Langsung nunduk sahabat. Tahu ya Rasulullah. Kenapa dia berutang? Karena kami ya Allah, untuk kebutuhan saudaranya ya Rasulullah. Kalau kalian dah tahu untuk apa dia berutang, siapa yang memaafkan hutangnya? Wah, pada tunjuk tangan sahabat. Lega Rasulullah. Tapi ada yang nggak tunjuk tangan. Dan itu manusiawi. Ya Rasulullah, kalau dia bilang minta. Tapi dia bilang kan hutang kan tetap hutang. Oh iyalah, nggak apa-apa kata Rasulullah. Jadi sebagian tetap dia nagih hutangnya. Oke, ini tetap minta hutang. Iya ya Rasulullah. Oke, nggak ada masalah. Ya. Siapa yang sudah memaafkan hutang saudaranya, membayarkan hutang? Wah, angkat tangan lagi sahabat. Begitu tengok sahabat angkat tangan, yang lain kan, kalau gitu ya udah kami maafkan ya Rasulullah SAW. Itulah namanya sahabat, namanya siapa? Mu'az bin Jabal. Yang diutus oleh Rasulullah ke Yaman. Kata Rasulullah, kamu nanti kalau di Yaman itu dengan apa kamu berhukum? Dengan kitabullah. Kalau ketemu di Al-Quran, dengan apa kamu berhukum? Dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau enggak bisa kamu berhukum dengan sunnah Rasulullah, ya, dengan apa kamu berhukum? Dengan ajtahidu ra'i, dia beristihad. Kemudian ya ditepuk punggungnya oleh Rasulullah SAW, tanda Rasulullah merestu. Itu yang terkenal hadisnya. Tapi tentang siapa dia, bagaimana kepeduliannya, Masya Allah. Ya, itulah sahabat-sahabat yang terbaik dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, dan setiap sahabat ini punya keistimewaan.